Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Ulan Francisca dari kelas Perbankan Syariah A dengan NIM 402240027, kelompok 1. Di sini saya akan mempraktekkan uji analisis regresi data panel khusus untuk metode yang FEM. Di mana regresi data panel itu ada 3 metode, yaitu SEM, FEM, dan REM. Dan di sini kita praktek khusus untuk yang metode FEM. Langsung saja. Untuk studi kasusnya adalah pengaruh BOPO, efisiensi operasional, dan NPF atau pembiayaan bermasalah terhadap ROA atau probabilitas bank pada BJB Syariah, BSI, dan MyBank. Di mana Y-nya itu adalah ROA, X1-nya adalah BOPO, X2-nya adalah NPF. Untuk analisis regresi data panel itu ada beberapa langkah. Yang pertama ada pengujian deskriptif, pengujian multikolinearitas, SEM, FEM, dan REM, uji LM, uji Chow, uji Hussman, model terbaik, uji normalitas, heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Langsung saja ke eViews. Klik create a new eViews work life, pilih balance panel, pilih quarterly. Kenapa kita pilih quarterly? Karena data yang kita ambil itu adalah triwulan. Untuk start datanya itu dari tahun 2023 sampai 2025. Number of cross section itu adalah 3 karena kita mengambil dari 3 bank. Klik OK. Pastikan datanya itu sama dengan data yang kita ambil. Ini adalah ada 36 OPS atau observasi, dan di sini tadi juga 36. Kita klik quick empathy group. Kita salin dulu dari yang ROA sampai paling bawah. Di paling atas, paste. Untuk uji pertama itu ada uji deskriptif. Klik view, deskriptif stats, common sample, freeze, name, _1, deskriptif. Oke. Lalu yang kedua ada uji multikolinearitas. Klik view, covariance analysis, hilangkan centang covariance, centang correlation, layoutnya kita ganti single table. Oke. Freeze, name, _2, multico. Oke. Yang kedua ini ada hasil data multikolinearitas. Itu bisa kita lihat dari antar X-nya, yaitu ada BOPO dan NPF,
Hasil data menunjukkan bahwa BOPO dan NPF itu korelasinya adalah 0,795 kurang dari 0,9, maka tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya kita menguji model terbaik dari SEM, FEM, dan REM. Caranya kita close. Yes. Klik CTRL ROA BOPO NPF. Klik kanan, open as equation, panel option. Karena kita yang pertama itu adalah ujinya SEM, maka cross sectionnya non dan periodnya non. Kita pilih OK. Lalu kita name underscore SEM. OK. Lalu view, fix random effect. Pilih yang omitted random effect. Freeze. Name. Bentar. Maaf, salah. Kita lihat untuk hasilnya terlebih dahulu. Untuk hasil data SEM, H0-nya adalah model SEM lebih baik dibandingkan model REM. H1-nya model REM lebih baik dibandingkan model SEM. Dimana dari hasil data kita tadi itu diperoleh, hasil datanya dilihat dari cross section yang Bruce-Pagan, itu nilai probnya 0,9411 lebih besar dari 0,5, maka terima H0 dan dapat disimpulkan bahwa SEM lebih baik dibanding REM. Kita freeze, name underscore 3 underscore LM SEM. Oke. Lanjut untuk yang FEM. Sama seperti tadi, diklik CTRL ROA BOPO dan NPF, klik kanan, open as equation, panel option. Cross sectionnya kita pilih yang fix karena kita uji yang FEM. Klik OK. Name underscore FEM. Oke. Review, fix random effect, pilih yang redundant effect, fixed effect. Untuk yang hasil data FEM, H0-nya adalah model SEM lebih baik dibandingkan model FEM. H1 model FEM lebih baik dibandingkan model SEM. Untuk hasil data tadi itu diperoleh, hasil data dilihat bagian cross section F, bagian probe, nilai probe adalah 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa FEM lebih baik dibandingkan SEM. Kita freeze, name underscore 4 underscore show FEM. Sama seperti yang tadi, klik kanan, open as equation, panel option. Karena ini yang REM, maka cross sectionnya kita pindah yang random, periodnya tetap non. Oke. Kita name underscore REM. View, fix effect testing, pilih yang correlate.
random effect. Untuk data FEM itu hasilnya bisa dilihat bagian cross section random, bagian prop, dimana H0-nya adalah model RAM lebih baik dibandingkan model FEM, H1 model FEM lebih baik dibanding model RAM. Nilai propnya adalah 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa FEM lebih baik dibandingkan RAM. Kita freeze, name underscore 5 underscore Houseman FEM. Karena tadi sudah diuji 3 SEM, FEM, dan RAM, itu model terbaiknya bisa kita ketahui. Dalam uji LM tadi, model RAM itu lebih baik dibandingkan SEM, uji Chow-nya model FEM lebih baik dibandingkan SEM, uji Houseman model FEM lebih baik dibandingkan model RAM. Maka dapat disimpulkan bahwa FEM itu adalah model terbaik. Kita close dulu. Klik 2 kali pada FEM, kita freeze, name underscore 6 underscore model terbaik. Yang selanjutnya ada uji normalitas. Kita klik view, residual diagnostic, kita pilih histogram normality test, freeze, name underscore 7 underscore normalitas. Untuk uji normalitas itu bisa kita lihat pada probability H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal. Nilai prop menunjukkan bahwa 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan residual tidak berdistribusi normal. Kita lanjut ke uji autokorelasi. Kita klik view, residual diagnostic, pilih cross section dependent test, kita freeze, name underscore 8 underscore autokorelasi. Untuk autokorelasi itu bisa dilihat pada prop, itu bisa dilihat empat-empatnya, namun kita hanya memilih bagian Bruce Pagan LM. H0 tidak terjadi autokorelasi, H1 terjadi autokorelasi. Nilai prop dari Bruce Pagan LM itu ada 0,6172, lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Lanjut, uji heteroskedasticities, residual diagnostic hetero. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa heteroskedastisitas itu tidak bisa diuji, namun kita bisa mengujinya dengan uji manual, yaitu dan menggunakan uji Glatzer. Gimana caranya? Itu kita klik approach, make residual series, resid 01, oke. Kita bisa close, lalu klik quick generate series. Maaf, ini ada caranya di sini.
Untuk tahapan uji Glatzer pada FEM itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu make residual series, klik approach, make residual series, oke. Hitung nilai mutlak residual dengan klik quick generate series, lalu A resid sama dengan ABS resid 01. Tulis A resid ABS resid 01. Oke. Lalu klik quick estimate equation. Lalu kita menggunakan Y, itu menggunakan A resid yang sudah kita isi tadi. Kita isi A resid C Bobo NBF. Lalu kita pilih panel option, cross sectionnya pilih yang fix karena tadi model terbaiknya adalah FEM, periodnya non, klik OK. Ini adalah hasil dari heteroskedastisitas. Untuk heteroskedastisitas itu bisa dilihat dari NPF dan Bobo. Pada uji Glatzer, prop NPF itu sebesar 0,133, lebih besar dari 0,05, dan prop Bobo itu sebesar 0,00, kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas pada model ini. Lalu kita freeze name 9 hetero. Masih di close. Untuk hasilnya tadi bisa di name underscore uji Glatzer. Oke. Selanjutnya kita melihat perbedaan efek masing-masing unit. Caranya klik 2 kali pada FEM, klik view, fix random effect, pilih yang cross section effect. Kita freeze name underscore 10 underscore cross section effect. Lalu kita bisa save. Analisis regresi data panel kelompok 1. Kita pilih single precision, oke. Langsung saja kita melanjut ke hasil. Yang pertama itu ada Yang pertama kita ada model terbaik. Model terbaik ini
Pertama, kita harus menentukan model umumnya. Model umum itu didapat dari mana sih? Model umum didapat dari koefisien dari model terbaik. Jadi itu ada model umum FDRIT sama dengan 5,308. Itu didapat dari koefisien C min 0,048, itu diperoleh dari koefisien Bopo, plus 0,089 itu diperoleh dari koefisien NPF. Lalu kita masukkan dari penentuan efek masing-masing unit tadi. Yang pertama itu ada model BJP syariah. Kita masukkan model umumnya FDRT sama dengan kita masukkan hasil efeknya tadi. Crossit yang pertama itu ada min 0,426 plus 5,308 min 0,048 kali Bopo T plus 0,089 kali NPF T plus EIT. Lalu nanti ada hasilnya, yaitu ada 4,882 min 0,048 kali Bopo T plus 0,089 kali NPF T plus ET, dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa lihat hasilnya itu yang depan sendiri. Dengan mempertimbangkan kondisi yang sama, maka nilai FDR tertinggi diperoleh oleh yang pertama itu ada BSI dengan hasil 5,821, yang kedua ada Maybank 5,222, yang ketiga ada BJP Syariah 4,882. Selanjutnya ada interpretasi model. Yang pertama itu ada C, nilai konstanta sebesar 5,308 menunjukkan bahwa jika Bopo dan NPF dianggap konstan, maka rata-rata ROA sebesar 5,308%. Interpretasi model pada Bopo, nilai koefisien Bopo sebesar min 0,048 menunjukkan bahwa Bopo memberikan pengaruh negatif terhadap ROA. Ini berarti semakin tinggi tingkat efisiensi operasional yang buruk atau Bopo-nya tinggi, maka profitabilitas bank atau ROA akan menurun. Setiap kenaikan 1% Bopo akan menurunkan ROA sebesar 0,048% dengan asumsi variabel lain konstan. Untuk interpretasi model NPF, nilai koefisien NPF sebesar 0,089 menunjukkan bahwa NPF memberikan pengaruh positif terhadap ROA. Setiap kenaikan 1% NPF akan meningkatkan ROA sebesar 0,089% dengan asumsi variabel lain konstan. Selanjutnya ada uji T. Yang pertama kita menguji Bopo dan melihat dari prop-nya. H0 menunjukkan bahwa Bopo tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. H1 Bopo berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai prop-nya adalah 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa Bopo berpengaruh signifikan terhadap ROA. Uji T selanjutnya ada NPF, di mana nilai prop-nya itu ada 0,2255 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya ada uji F. H0 Bopo dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. H1 Bopo dan NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai prop-nya adalah 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan Bopo dan NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Ini bisa kita lihat pada prop F statistik. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Nilai adjust koefisien determinasi ini bisa dilihat dari nilai adjust R square itu sebesar 0,973 atau 97,3%, yang menunjukkan bahwa Bopo dan NPF mampu menjelaskan variasi dari ROA sebesar 97,3% dan sisanya dijelaskan variabel lain di luar model. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dan praktek tentang analisis regresi data panel dari saya. Bila ada kurang lebihnya,
Saya mohon maaf, dan jika ada salah praktek, saya juga mohon maaf. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.